Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Infrastruktur Wilayah dan Kota. Bersama saya Billy Pramusurya sebagai host malam ini, ditemani teman saya di sebelah sana. Halo, nama saya Ferdi Triandra, temannya host Billy. Dia mengundang saya untuk sebagai Membantu bincang-bincang. ya. Oke, dan di sini saya sudah mengundang dua bintang tamu kita, narasumber dari Kepulauan Bangka Belitung. Bisa diperkenalkan dari kakak sebelah sini. Halo, nama saya Natalia. Saya narasumber dari Somalia. Halo, saya Rin Febrianti, panggil Lilin. Saya berasal dari Pangkal Pinang. Oke, topik yang akan kita bincangkan malam ini apa Bang Ferdi? Oke, jadi berhubung nama podcastnya Infrastruktur Kota ya. Ya. Ya, jadi kita bakal ngomongin kecukupan atau ketersediaan infrastruktur yang ada di kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terutama di Kota Pangkal Pinang Dan sama Sungai Liat. Sungai Liat. Oke, mungkin langsung aja kita mulai ya. Oke, untuk topik yang pertama ini terkait infrastruktur untuk pejalan kaki, yaitu trotoar. Nah, untuk pertama-tama saya ingin bertanya dengan langsung dari narasumber Sungai Liat. Oke, kita langsung lihat. Menurut Kak Natalia, bagaimana kondisi dari ketersediaan trotoar di Sungai Liat? Apakah sudah di sepanjang jalannya sudah tersedia untuk trotoarnya? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Apakah sudah sesuai atau belum? Kalau untuk tersedia trotoar itu sudah tersedia semua. Sudah bagus. Untuk pemanfaatannya itu kurang optimal karena dari pengamatan saya itu untuk pejalan kaki itu jarang orang mau jalan kaki di trotoar karena trotoarnya kadang ada yang rusak karena keramik atau tidak ada motor yang lewat situ jadi rusak, dan juga ada yang parkir motor sembarangan di situ. Oh, di Sungai Liat banyak ya yang kayak gitu. Lumayan. Oh, lumayan. Oke. Sebagai berarti kakak Natalia dari Sungai Liat ya? Ya. Iya, dari Sungai Liat. Sebagai orang Sungai Liat nih, dan juga bilang pengamatannya melihat ada beberapa masyarakat yang Tidak istilahnya nggak taat peraturan, Ya. menggunakan trotoar tidak sebagai fungsinya. Ya. Nah, kakak Natalia gimana? Menggunakan trotoar sesuai fungsinya tidak? Tentu saja. Tentu saja. Oh, berarti kakak Natalia suka berjalan kaki. Kadang saya jalan kaki itu bukan di jalan umum, tapi kadang saya jalan kaki itu kadang mau ke pantai atau karena Oke. kan dekat pantai itu. Tapi tidak melanggar peraturan. Tidak. Oke. Oke, sebelum itu kita tanya dulu. Kok bisa masyarakat itu bisa melewati trotoar untuk pengendara bermotor tadi kan yang melewati trotoar. Sedangkan kan fungsi dari trotoar itu sendiri untuk para pejalan kaki. Nah, itu apa ya kira-kira penyebab? Mungkin penyebabnya itu Mas Billy itu karena Masih. lanjut kan? Ya, silakan. Itu mungkin karena banyak kendaraan pribadi yang seperti bermotor itu kadang macet dan juga mau buru-buru kan, kadang lewat trotoar biar cepat sampai tujuan mereka. Bahkan di wilayah yang ramai itu kadang orang itu tidak sabaran. Oke, jadi di sini penyebabnya itu merupakan kemacetan. Jadi membuat orang yang menggunakan kendaraan pribadi ini untuk melewati trotoar karena kan pasti mungkin dikejar waktu ya untuk kerja atau untuk kuliah. Oke. Nah, di sini juga tadi dibilang sama Kak Natalia karena banyaknya penggunaan kendaraan pribadi. Nah, itu menjadi salah satu penyebab untuk kemacetan sih kan, apalagi di Bangka Belitung ini kan banyak ya masih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum. Nah, kalau menurut Bang Ferdi sendiri bagaimana terkait peran pemerintah dengan
kejadian seperti ini? Peran pemerintah tentunya ada ya. Ya. Ya kalau kita sebagai masyarakat juga harus istilahnya taat peraturan. Ya. Dimana kalau kita sebagai pengguna juga harus menaati peraturan yang ada. Dalam kasus ini kayak trotoar, Ya. kita sebagai penggunanya juga harus menggunakan sesuai fungsinya, harus menjaga trotoar itu agar tidak gampang merusak juga. Itu tugas kita. Nah, untuk dari sisi pemerintah, saya ada saran untuk meningkatkan itu penyediaan dan fasilitas yang ada. Fasilitas itu trotoar, di mana pemerintah mungkin banyak ya di Sungai Liat jalan yang mungkin trotoarnya nggak layak ya, kata Kak Nata tadi. Ya lumayan lah. Ya, jadi pesan saya itu untuk pemerintah setempat untuk meningkatkan atau melakukan penyediaan infrastruktur yang lebih layak lagi, terutama trotoar ya. Kayak gitu. Nah, juga untuk solusi dari kemacetan tadi, itu kan ditimbulkan dari penggunaan kendaraan pribadi yang cukup masif, sehingga menyebabkan pemenuhan dalam jalan. Nah, mungkin bisa juga untuk solusi dari kemacetan ini, untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan lebih berganti ke penggunaan transportasi umum. Nah, tentunya di sini kita membutuhkan ya untuk perhatian dari pemerintah untuk penyediaan transportasi umum untuk masyarakatnya, dan juga kita sebagai masyarakat harus meningkatkan minat kita untuk menggunakan transportasi umum. Gitu, Pak Herdi. Iya. Kalau misalnya di Kota Pangkal Pinang gimana? Apa itu? Kak Ririn gitu. Trotoar? Ya, kondisi trotoar. Kalau di kondisi Pangkal Pinang trotoarnya kurang lebih itu sama, berjalan tidak sesuai dengan fungsinya. Lebih ke arah banyak pedagang kaki lima yang menggunakan ibaratnya pejalan kakinya. Oh, agak beda ya. Ada kasus baru, Pak. Ini Oh, UMKM sekarang ya di trotoar. Di Sungai Liat kendaraan motor ya terutama. Di Pangkal Pinang UMKM. Cuma ya, gimana lah ya. Nah, begini kan ada dua sisi nih, Pak, sebenarnya. Kalau ada pedagang UMKM di trotoar. Yang pertama, yang pastinya itu bakal ningkatin ekonomi dari masyarakat tersebut. Oh iya. Yang membuka UMKM tadi kan menghasilkan ekonomi untuk terus naik. Namun di sisi lain kan itu mengubah fungsi dari trotoar tersebut, yang mana awalnya kan untuk pejalan kaki, namun malah dibangun UMKM. Nah, di situ kan bakal nyebabin penyempitan jalan, yang mana orang bakal parkir di pinggir jalan buat membeli UMKM tersebut. Dan bakal kembali lagi, Pak, kemacetan tadi. Oh iya, iya. Nah, kalau begini menurut Bapak Ferdi gimana? Di sisi lain untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, namun mengurangi fungsi trotoar tersebut dan mengakibatkan kemacetan untuk di jalan. Balik lagi ya. Ini kita ngomongin nggak dari satu sisi aja, sisi masyarakat. Kita juga ngomongin sisi pemerintah ya. Tentunya kalau dalam kasus ini mungkin lebih ke pemerintah, diharapkan pemerintahnya bisa menyediakan infrastruktur yang lebih layak dan lebih ada, lebih jumlahnya lebih cukup untuk menampung sesuai populasi yang ada di daerah itu kan. Ya, itu tugasnya pemerintah. Nah, kalau tugas kita sebagai masyarakat, apalagi yang UMKM, jangan bandel, kan? Ya, dari itu solusinya. Mungkin bisa dibikin di satu wilayah lah, Pak ya, untuk pedagang UMKM mungkin jadi pusat UMKM juga di situ kan. Oke. Jadi itu solusi untuk UMKM yang berada di trotoar. Nah, topik selanjutnya ini, Pak, soal penerangan kota. Jadi saya ada dengar kasus di alun-alun Kota Pangkal Pinang yang mana di situ trotoarnya itu penerangannya cukup kurang, Pak, dan mengakibatkan apalagi terutama wanita atau perempuan yang jalan kaki di situ tidak merasa aman, karena kan ada kasus mereka di catcalling,
Nah, itu kan menimbulkan rasa tidak nyaman untuk pejalan kaki. Dan itu bakal nurunin minat kita sebagai pejalan kaki pastinya. Ya tentu. Dan juga pegal. Ya, Nah, ya. Sekali. Coba kita tanyakan dulu ya ke orang Ya. bilangnya. Gimana nih, benar nggak yang dibilang sama Pak Pidi? Lalu gimana? Ada nggak pengalaman dari kakak sendiri nih sebagai orang Pangkal Pinang ya? Kalau untuk membahas tingkat minat berjalan kakinya, saya kurang tahu karena saya juga jarang berjalan kaki. Oh, jalan. Kurang. Lebih menggunakan kendaraan pribadi. Tapi kalau melewati alun-alun sepulang dari kampus, apalagi kalau misal pulang malam itu, saya sering memang merasa sedikit tidak aman sehingga lebih meningkatkan kecepatan. Kemudian itu beresiko kecelakaan sih. Oh gitu ya. Iya. Padahal di alun-alun ya. Iya. Yang katanya kalau di alun-alun itu di dekat Pusat pusat kota. kota, Iya, ya. benar, Pak. Jadi kalau ngomongin penerangan itu sebenarnya infrastruktur yang tergolong sangat penting ya. Iya. Kalau di perkotaan, apalagi di dekat pusat kota. Benar, Pak. Jadi tadi katanya di dekat pusat kota itu ya lampunya kurang ada ya, dan mengandalkan lampu-lampu toko Iya. Benar. kebanyakan. Jadi ini nggak berlaku di pusat kota aja. Apa namanya? Jadi ada teori, saya pernah dengar teori itu di mana ada hubungannya tingkat penerangan di suatu daerah atau jalan itu menentukan tingkat kriminalitas. Itu berhubungan. Ada teorinya. Jadi di mana penerangan semakin gelap tempat tersebut, maka tingkat kriminalitasnya meningkat. Ya, jadi semakin amanlah seorang penjahat ingin melakukan kejahatan, entah itu kekerasan fisik, kekerasan seksual, pencopet, begal dan segala macamnya ya. Nah, jadi kita ngomongin pesan lagi nih untuk pemerintah ya, Iya. tentunya ya, untuk meningkatkan infrastruktur pencahayaan, apalagi di pusat kota nih. Soalnya kalau misalnya sampai beberapa masyarakat sampai mengaku kurang aman untuk melewati suatu jalan, apalagi di pusat kota, itu tuh agak gimana ya Pak ya? Udah agak berbahaya gitu. Jadi harus kepeduliannya lah ya. Jadi umpama dari pencahayaan jalan tadi untuk berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas juga itu benar Pak ya. Ya, karena analoginya begini, kalau tempatnya itu terang ataupun dipenuhi dengan toko-toko di sekitarnya, nah orang yang melakukan tindak kriminal pasti gak bakal mau Pak, karena kan Oh, pastinya iya. takut kan ramai massa gitu. Pasti. Jadi saya juga kalau soal penerangan ini Pak, sama juga di Kota Mentok asal saya. Oh iya. Sekaligus sharing ya. Ya. Jadi di Kota Mentok itu sebenarnya bagus Pak kotanya. Namun di malam hari itu penerangannya itu kurang. Namun walaupun lampu jalannya itu ada. Yang saya anehnya itu begitu, karena ada lampu jalan kok nggak dinyalain sih. Nah itu kan kurangnya penerangan tadi kan mengurangi estetika sebuah kota kan Pak. Oh iya. Nah itu saya nggak tahu ya lampunya itu apa emang rusak atau nggak dinyalain atau soal ketersediaan listriknya, tapi nggak mungkin sih kalau soal ketersediaan listrik, yang mana kan sumber listrik di Mentok itu sudah ada namanya sutet atau di arah pantai Asmara itu. Nah itu kan menjadi pemasok listrik juga. Jadi mungkin bagi saya untuk ketersediaan listrik aman-aman aja sih untuk Lawangka. Cuma anehnya, ya. Cuma anehnya tadi ya itu di lampu jalannya ada infrastrukturnya, tapi nggak ya, nyala. nggak nyala. Itu saya Sama bingung lagi. sih. Mungkin bisa dari pemerintah Kecamatan Mentok ya untuk melihat lagi di jalan Mentok itu gimana. Nah. Soalnya sayang sekali kan infrastruktur nggak digunain. Ya, sekaligus sharing juga. Iya. Saya orang Sungai Liat, kebetulan sama Oh, sama ya? sumber orang Sungai Liat juga. Mengaku juga ada beberapa kali kasusnya sama kayak di Mentok, sama kayak teman saya ini. Di mana sekelas jalan raya, dia itu lampu Bapak tahu kan lampu yang ada di tengah-tengah jalan itu. Ya, lampu jalan. Nah, itu nggak nyala. Oh sama juga Pak. Bisa ya, dari misalnya kalau bagi orang yang tahu
dari arah Gerung Juang sampai arahnya ke pusat kota Sungaliat itu malah nggak nyala lampunya, kadang nyala kadang enggak, entah karena masa ya, tapi selevel kota lampunya lupa dinyalain mungkin. Nah mungkin ya harus perbaikan lah ya. Mungkin ada kerusakan yang sering terjadi, makanya ya pemerintah juga harus memperbaiki fasilitasnya agar lama gitu kan, dan berkelanjutan, nggak rusak perbaiki ya kan ya. Mas, jadi saya heran kalau di tempat pariwisata itu kan harusnya banyak turis kan, Ya. fasilitasnya harusnya bagus kan. Tapi di tempat pariwisata yang di pantai yang harusnya banyak turis itu kurang fasilitas seperti penerangan, jalannya berubah. Pokoknya ya belum optimal untuk sekelas pariwisata. Oh, Itu ini kan menurunkan minat turis untuk Oh iya. ke tempat itu. Oh itu di Sungaliat. Ya. Oh ya. Begitulah, jadi saya tarik sedikit kesimpulan ya Pak Billy. Ya, boleh. Kalau misalnya di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terutama di daerah-daerah yang sudah kami bicarakan tadi, masalahnya itu banyaknya terletak di penerangan sama trotoar. Iya. Ya, apalagi nggak usah ngomongin di pusat kotanya deh. Di daerah pinggirannya pasti masalahnya lebih banyak lagi ya, lebih Benar, besar Pak. lagi. Walaupun tadi juga ada contohnya di alun-alun Pangkal Pinang ada daerah yang penerangannya kurang bagus. Ya. Jadi gimana nih Pak Billy? Ada nggak pesan kata-kata buat pemerintah barangkali? Mungkin dari pemerintah bisa lebih memperhatikan kotanya sendiri ya, yang dimana kalau kalau kita bahas soal penerangan tadi, yang mana kalau kota itu penerangannya cukup, maka tingkat kriminalitasnya pun juga Menurut bisa Ya. menurun. Orang Itu jahat kan- pasti banyak, Ya. ya, pasti tetap ada. Ya. Cuma bagaimana kota itu Minimalisir. diatur agar kriminalitas agar tetap naik atau turun kan? Ya itu kan diatur oleh pemerintah. Nah, lewat penerangan yang cukup kan juga meminimalisir tingkat kejahatan tadi. Makin sedikit ruang untuk bertindak kriminalitas kan, maka akan berkurang juga korban-korbannya. Ya berhubungan. Nah, kalau yang tadi Pak soal trotoar itu kan kebanyakan disebabkan karena kemacetan. Di mana ada yang bangun UMKM, ada yang jalan lewat trotoar. Ya. Itu kan kalau saya tarik kesimpulannya itu disebabkan sama penggunaan kendaraan pribadi yang cukup masif. Ya. Itu untuk pemerintah bagi saya untuk menyediakan transportasi umum yang cukup untuk masyarakat, dan Ya. untuk masyarakat seperti kita juga harus juga lebih sadar dan memiliki minat untuk berganti arah untuk menggunakan transportasi umum. Karena jujur Pak, saya juga masih menggunakan kendaraan pribadi. Iya. Saya dari Sungaliat juga menggunakan kendaraan Oh, pribadi. Saya juga. Oh saya ngaku Jadi semua masih jadi. mayoritas banget lah ya. Oke, ya. Ya, jadi dari sisi masyarakat diharapkan bisa kesadarannya Ya. ditingkatkan lagi ya, dari bagaimana kita memelihara fasilitas umum, Ya. menggunakan sikapnya, dan juga dari sisi pemerintah di mana menyediakan fasilitas yang lebih komplit, Ya. yang lebih lengkap, yang lebih berkelanjutan begitu. Oke. Ada tambahan? Ada. Oh ya, Oke, silakan. Boleh. Boleh. Mungkin untuk Pemda itu untuk fasilitas di beberapa wilayah yang memang ada tempat pariwisatanya, mungkin fasilitasnya bisa diperbaiki dari jalan yang berlubang, penerangan jalannya, dan juga lain-lainnya, agar nanti itu juga bisa menaikin pendapatan daerahnya. Itu saja. Oke. Terima kasih ya masukannya. Mungkin sekian dari podcast kami berempat di sini. Semoga bermanfaat. Maaf apabila ada salah kata sehingga membuat para penonton tersinggung. Untuk itu kami mohon maaf, dan untuk Tuhan saya mohon ampun.
juga safar malam. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Saya Billy Pramosurya. Dan saya temannya Billy, Ferdi Triandra. Kami pamit undur diri dan terima kasih. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Terima kasih ya untuk narasumber pada hari ini udah menemani podcast kita. Ya, terima kasih. Yuk.